Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang turunan trigonometri. Jadi materi untuk kelas 12 Matematika Peminatan. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang turunan trigonometri, kita bahas dulu tentang konsep turunan gitu ya, yang dulu kita pernah pelajari di kelas 11 di Matematika Wajib tapi ya. Nah, untuk konsep ini, jadi sekarang pertemuan sekarang kita membahas tentang konsep turunan yang aljabar gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita coba menjawab untuk contoh-contoh dari turunan untuk fungsi aljabar ya. Ini pertanyaannya adalah tentukan turunan pertama dari kelima fungsi ini gitu ya. Baik, langsung saja kita kerjakan yang nomor satu. Yang nomor satu, kita diketahui fx-nya adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 gitu ya. Nah, turunan itu ditulis dengan tanda aksen gitu ya. Jadi f aksen x, nah kita tinggal turunkan. Caranya ya tinggal mengalihkan pangkat ini ke depan. Ya. Jadi 2 dikalikan 2, 4. Pangkat ini dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1 ya, jadi tidak ditulis. Kemudian di sini ada pangkat 1, kalau x itu diturunkan, jadi tinggal koefisiennya saja. Jadi tambah 5. Nah, jadi hasilnya adalah 4x tambah 5. Kemudian yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, bentuk fungsinya adalah fungsi dari bentuk fungsi di kuadrat atau dipangkatkan. Ya. Nah, ini kita menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan turunannya. Caranya, aturan rantai itu saya ingatkan kembali. Ini diturunkan ke depan, pangkatnya kurangi 1, kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Gitu ya. Sehingga yang ini kalau kita turunkan fungsinya 4-nya di depan, yang di dalam kurungnya tetap 3x tambah 3, tapi pangkatnya ini kurangi 1, jadi pangkat 3. Tapi harus dikalikan turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini kan 3x. Kalau diturunkan hasilnya menjadi 3. Ya. Nah, 3 ini dikalikan ke depan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 12 kali 3x tambah 3 pangkat 3. Dan itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 kita pindah ke yang sini ya, nomor 3. Nomor 3 kita punya fungsinya fx sama dengan 2x akar x ditambah akar x. Nah, ini agak lain gitu ya. Nah, sebelum kita menurunkan yang ini, kita harus ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pangkat gitu ya. Jadi di sini belum ada aksennya, jadi tetap fx gitu ya. Di sini kita tulis dulu, jadi 2x. Nah, akar x itu kan artinya x pangkat setengah, gitu kan ya. Ditambah ini juga sama x pangkat setengah. Nah, jadi di sini masih fx sama dengan, nah ini kalau dikalikan pangkatnya ditambah, ya kan? Sekarang di sini tuh ada pangkat 1, cuma tidak ditulis. Jadi 1 ditambah setengah itu sama dengan, ya, 1 itu jadikan per 2, jadi 2 per 2. Jadi 2 per 2 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 3 per 2. Jadi di sini 2x pangkat 3 per 2. Ditambah yang ini tetap x pangkat 1 per 2. Nah, sekarang karena bentuknya sudah dalam bentuk pangkat, bentuk fungsinya sudah dalam bentuk pangkat, maka bisa kita turunkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal tulis f aksen. Nah, berarti kita sudah mulai memproses menurunkan. Nah, karena ini pecahan tidak langsung ya, jadi kita tulis dulu 2 yang tetap di sini. 3 per 2 itu turun ke bawah, jadi 3 per 2. Kan ya? X-nya tetap, 3 per 2-nya dikurangi 1. Gitu ya. Nanti kita selesaikan ya. Ditambah dengan, ini juga sama. Setengah pindah ke depan, jadi setengah kan. Setengah kali 1 kan setengah. X pangkatnya dikurangi 1. Jadi setengah dikurangi 1. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini bisa sama-sama dibagi 2. Jadi tinggal 3. X pangkat. Nah, ini pangkatnya sekarang kita selesaikan di luar. Kan ya. Jadi 3 per 2 dikurangi 1 itu sama dengan 3 per 2 dikurangi 2 per 2. Atau sama dengan 1 per 2. Jadi pangkat yang ini adalah 1 per 2. Ditambah, nah sekarang ini juga sama, setengahnya tetap. X, nah sekarang setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 sama dengan setengah dikurangi dengan 2 per 2. Gitu ya. Nah, ini 1 dikurangi 2 kan negatif ya. Jadi negatif 1 per 2. Jadi maka pangkat di sini jadi negatif 1 per 2. Nah, ini belum sederhana. Maka kita harus sederhanakan. Caranya, nah ini pangkat setengah itu kan sama dengan akar. Jadi hasilnya adalah 3 akar X. Yang ini karena masih negatif, maka kita harus buat positif. Pindahkan ke bawah. Gitu kan. Jadi ditambah. Nah, pindahkan ke bawah berarti menemani 2. Jadi 1-nya tetap di atas, per 2-nya di bawah. X-nya jadi
pangkatnya positif. Nah, sekarang mana yang kita sederhanakan? Yang ini kita sudah sederhana, 3 akar X. Yang ini tinggal X pangkat setengahnya dalam bentuk akar. Jadi 1/2 akar X. Nah, ini untuk yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4 ini adalah perkalian fungsi. Sehingga kita menggunakan rumus perkalian turunan. Gitu kan ya. Jadi 2X tambah 3 dikalikan dengan 5X min 2. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini saya ingatkan kembali. Kalau kita punya perkalian dari U kali V diturunkan, maka rumus turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah, ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, kita tuliskan dulu di sini. U-nya itu sama dengan 2X tambah 3. Itu kan ya? Maka U aksen itu turunannya itu adalah turunan dari ini, itu sama dengan 2. Ini juga sama, V sama dengan 5X dikurangi 2. Maka V aksennya sama dengan 5. Nah, sekarang untuk mencari turunan dari fungsi perkalian ini adalah kita tinggal mengalihkan U dengan V dengan menggunakan rumus turunan. Nah, boleh kita tuliskan dulu rumusnya. U aksen V, kan? Ini ya, ditambah U V aksen. Baru kita masukkan. U aksennya adalah ini. 2 dikalikan V-nya adalah ini kan. 5X dikurangi 2. Ditambah U-nya yang mana? U-nya yang ini. 2X tambah 3. Pakai kurung dulu. Nah, dikalikan dengan V aksennya sama dengan 5. Baru kita kali-kalikan ke dalam kurung. 2 dikali dengan 5X ini adalah 10X. 2 dikalikan negatif 2 itu negatif 4. Ditambah 2X dikalikan 5 itu 10X. 5 dikalikan 3 itu sama dengan 15. Tambah 15 gitu ya. Nah, sekarang baru kita selesaikan. 10X ditambah 10X hasilnya berapa? 20X kuadrat. Kan ya? Kemudian negatif 4 ditambah 15 itu sama dengan positif 11. Nah, jadi ini untuk yang nomor 4 ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5 itu adalah pembagian dari fungsi. Nah, ini kayaknya di sini nggak cukup ya. Kita coba kerjakan di sebelah sini ya. Oke. Oke, kita kerjakan di sebelah sini ya. Nah, di sini ini langsung saja ya. Rumus untuk pembagian itu saya tulis di sini. U dibagi V kalau diturunkan itu rumusnya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Sehingga yang ini sebagai U, yang ini sebagai V kan ya. Kita tentukan dulu U dan V-nya. U-nya itu adalah 3X tambah 4, maka kita punya U aksennya adalah sama dengan 3. Ya, ini U aksen. Kemudian V-nya kita punya 2X min 5. Maka kita punya V aksennya itu sama dengan 2. Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam rumus turunan fungsi. Kan ya? Nah, rumusnya boleh tulis dulu yang ini. Itu adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Kan kita masukkan sekarang. U aksennya berapa? U aksennya yang ini. Kan 3. 3 buah kurung V-nya adalah yang ini. 2X dikurangi 5. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dikurangi U V aksen. Kita tulis V aksennya dulu. Karena ini bilangan ya. Jadi di sini V aksen 2 buah kurung. U-nya adalah yang ini. 3X ditambah 4. Ya, dibagi dengan, nah sekarang V dikuadratkan, V kan yang ini dikuadratkan jadi 2X min 5 dikuadratkan. Nah ini yang bawah biarkan saja, kita kerjakan yang atas ya, kalikan ke dalam. Ini 6X dikurangi 15 kan ya. Nah ini negatif 2 dikalikan ke dalam, negatif 2 dikalikan 3X jadi negatif 6X kan ya. Kemudian negatif 2 ditambah 5 itu sama dengan negatif 8. Kan ya? Dibagi dengan bawahnya tetap 2X min 5 kuadrat. Nah, sekarang kita operasikan yang atas. Nah, jadi ini F aksen X-nya 6X dikurangi 6X kan jadi habis X-nya. Jadi 0. Sehingga kita hanya mengoperasikan negatif 5 dikurangi 8. Itu hasilnya negatif 23. Yang bawahnya tetap
yaitu 2x min 5 pangkat 2. Baik, itulah turunan trigonometri. Kita bahas tentang materi turunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.